Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba yang bertuhan, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita kembali bisa beraktivitas. Selawat serta taslim tanpa pernah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita dari zaman dikasih moral dan zaman dengan penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang. Ya, teman-teman sekalian, adapun tujuan kita di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan tinggi. Nah, itu dalam bentuk kelompok terkait penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum langkah jauh, perkenalkan saya, perkenalkan diri. Saya pribadi perkenalkan nama saya Nurmanto. Nama saya Nurmanto Baidi. Ya, kami doakan saja ya. Jadi harapannya teman-teman dengarkan dengan baik-baik, nanti materinya kalau ada pertanyaan silakan berikan pertanyaan, kalau ada tanggapan atau hal yang lain silakan berikan ya kepada saudari Jana. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Nurmanto telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan fondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil diskusi secara umum, kami memaparkan bahwa computational thinking adalah proses berpikir dalam menyelesaikan sebuah masalah. Computational thinking dalam menyelesaikan masalah dapat membantu manusia membagi masalah tersebut dalam tahapan-tahapan yang efektif dan efisien sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian, fondasi yang berorientasi computational thinking yaitu pertama ada dekomposisi. Dekomposisi yaitu proses berpikir untuk membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil kemudian dicarikan solusinya. Yang kedua yaitu ada pengenalan pola, di mana pengenalan pola yaitu proses berpikir dalam melihat kesamaan dan perbedaan dari permasalahan yang terjadi sehingga jika pola masalahnya sama maka solusi yang digunakan pula akan sama. Terus yang selanjutnya yaitu abstraksi. Abstraksi yaitu proses berpikir untuk menyaring bagian-bagian penting yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah sehingga hal-hal yang tidak penting dapat disisihkan. Jadi dalam abstraksi ini kita dapat memilah-milah mana masalah yang sebaiknya didahulukan untuk diselesaikan. Terus yang selanjutnya itu algoritma. Nah, di algoritma ini di mana proses berpikir untuk membuat petunjuk penyelesaian masalah menjadi tahapan-tahapan yang dapat digunakan sebagai solusi. Adapun contoh yang dapat diselesaikan dengan computational thinking yaitu seperti pembuatan rujak, terus membuat acara pernikahan dan memasak sayur toge. Selanjutnya yaitu penerapan fondasi computational dalam kehidupan sehari-hari yang tepat seperti pada dekomposisi. Contohnya penerapan dekomposisi dalam pembuatan rujak, yaitu menyiapkan buah serta alat dan bahan apa saja yang akan dipakai dalam membuat rujak. Kemudian ketika seseorang hendak membuat sebuah acara, maka orang tersebut akan memecahkan tugas besar menjadi beberapa tugas yang lebih kecil, seperti mencari tahu lokasi untuk diselenggarakannya acara, membuat daftar tamu yang menghadiri acara, memesan makanan dan lain sebagainya hingga terlaksananya acara tersebut. Terus yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, contoh dalam pengenalan pola itu dalam membuat rujak yang perlu kita lakukan adalah mengenali rasa yang diinginkan. Di mana jika ingin rujak manis, maka campurkan buah-buahan seperti mangga dan jambu air dengan bumbu manis yang telah diulek, yaitu gula Jawa, asam Jawa, dan kacang tanah. Kemudian jika ingin rujak pedas, maka perlu mencampurkan buah-buahan dengan bumbu pedas yang telah diulek, yaitu seperti cabai rawit, gula Jawa, asam Jawa, dan kacang tanah. Iya. Yang selanjutnya itu abstraksi ya, teman-teman. Dalam pengamatan uang, seorang dapat mengambil informasi tentang pengeluaran mereka dalam periode tertentu dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat menghemat uang, misalnya mengurangi biaya makan uang. Dan untuk poin keduanya itu membuat perencanaan liburan.
Seseorang dapat mengambil informasi tentang tujuan wisata yang tersedia, biaya akomodasi, transportasi, dan aktivitas yang perlu dilakukan dengan digabungkannya menjadi rencana yang terorganisir. Penerapan informasi CT dalam kehidupan sehari-hari menjawab yang tepat. Pada algoritma dan contohnya penerapannya seperti kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang hendak membuat daftar belanja, mereka dapat membuat langkah yang terstruktur dengan menentukan item yang dibutuhkan, menentukan jumlah yang harus diperlukan, mencari toko yang berdasarkan item yang ada, dan membuat prediksi dari harga item yang akan dibeli. Dan untuk penerapan informasi CT dalam kehidupan sehari-hari menjawab dengan kurang tepat. Sini pengenalan pola pada kasus membuat toge. Tadi di awal sudah pernah kita tampilkan ada 2-3 contoh penerapan komputasional tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada pembuatan rujak, acara pernikahan, ketiga adalah pembuatan toge. Nah, di sini untuk jawaban yang kurang tepat pada pembuatan toge kita yaitu pertama, kita membuat toge. Ketika membuat toge kita harus mengenali pola dari pembuatan toge. Misalnya menyiapkan alat lengkap seperti kacang hijau, air, wadah, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat toge sesuai dengan langkah yang telah kita ketahui. Pengenalan pola pada kasus pembuatan toge. Dalam kasus pembuatan toge ini kurang begitu relevan jika melibatkan pengenalan pola, karena pada dasarnya dalam proses pertumbuhannya hanya memerlukan waktu yang singkat. Meskipun demikian, sebagai gantinya diperlukan pengenalan pola dan pembuatan sayur toge seperti memilih bahan, memasak, dan menciptakan rasa yang lezat. Ya mungkin itu saja untuk pemaparan materi pada hari ini. Kalau ada pertanyaan sama, saya silakan Pak Guru. Siapa atas nama Allah pada saudara kita untuk Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya Itus Renzi, perwakilan dari kelompok 9, jadi mengajukan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengimplementasikan CT atau computational thinking ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, terima kasih. Ada lagi dari ya, cara silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rama, perwakilan dari kelompok 8 yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 10. Ada beberapa pertanyaan saya itu jelaskan alasan kelompok kalian mengapa kalian mengambil sampel tentang pembuatan rujak. Terima kasih. Maka itu kita mengambil sampai pembuatan rujak. Saling bantu. Ya. Untuk sementara kita batasi dulu. Sudah bisa dijawab? Bisa. Ya. Dari kelompok 4. Ya, kalau kelompoknya Intan mau diperhatikan dengan baik. Nah, itu jawaban nanti akan dibagikan oleh saudaranya. Nah, beliau silakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya menjawab pertanyaan dari saudari Intan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengimplementasikan CT ke dalam kehidupan sehari-hari. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari, terus mengumpulkan data, lalu mulai mencari solusi dengan masalah yang ada. Terus dalam computational thinking juga ada yang disebut dekomposisi, di mana dalam dekomposisi ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memilah-milah masalah yang lebih besar itu seperti apa dan masalah yang kecil itu seperti apa. Terus yang mudah untuk diselesaikan itu yang mana terlebih dahulu. Selanjutnya computational thinking juga sebagai pendekatan pembelajaran ini dapat membantu kita dalam memecahkan masalah
selain dalam kehidupan sehari-hari juga dalam kehidupan pendidikan dan kehidupan di masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada saudari Isa, bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan Rejana, apakah terkadang atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah cukup paham tentang penerapan atau implementasi itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan beralih pada pertanyaannya saudara Hale terkait kenapa kalian mengambil sampel tentang pembuatan rujak. Saya saja ya. Ya. Mohon perhatiannya kalau bukan ada jawaban semua. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan lagi. Saudara Hale terkait kenapa kalian mengambil sampel tentang pembuatan rujak. Karena dalam pembuatan rujak ini digabungkan langkah-langkah konkret yang pemikiran yang logis, di mana kita dituntut pada tugas kali ini kan kita disuruh untuk bagaimana penerapan penggunaan CCTV dan Indonesia hari yang tidak melibatkan pemikiran komputer. Jadi pada pembuatan rujak ini semua kegiatan-kegiatan atau pola-pola yang akan aturan-aturan yang kita lakukan tidak melibatkan pemikiran komputer, semua melibatkan pemikiran dihasilkan langsung oleh manusia itu sendiri. Ya, itu kira-kira gambaran umum kalau ini pertanyaan sekarang pertanyaan apa saja, kalau ada tanggapan mungkin bisa dituangkan atau mungkin saudara yang bisa tambahkan. Ya baik, jadi dalam pemilihan kami terhadap sampel pembuatan rujak itu karena dalam presentasi ini kita kan diminta untuk mencari contoh penerapan CT dalam kehidupan sehari-hari tanpa menggunakan pemikiran komputer. Dimana maksudnya CT ini bisa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kelompok kami pembuatan rujak itu sangat cocok karena pertama langkah-langkahnya itu cukup jelas dan digunakan itu pemikiran yang logis. Maksudnya waktu yang digunakan juga cukup terarah, terus cara pembuatannya juga tidak perlu memikirkan lagi bagaimana caranya untuk mencari di komputer. Misalnya kita bisa mencari cara-cara atau pembuatan itu tanpa berpikir atau mencari di komputer, kita bisa membuatnya sendiri. Ya mungkin saja. Ya saya kembalikan kepada kelompok 8 ya. Gimana waktu dan saya persilakan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas. Jelas ya, sebenarnya ya karena waktu juga sudah dalam PPT ya teman-teman. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya tutup, tapi sebelumnya kita akan menyebutkan bersama bahwasanya penerapan penggunaan CCTV dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya sangat melekat dengan segala sesuatu yang bisa kita jangkaui dan itu bisa kita terapkan tanpa memikirkan atau mencari tahu dalam media atau bagaimana, tapi dengan menggunakan pemikiran yang logis atau pemikiran yang kritis. Ya mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.